Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Mekanisme aksi obat yang diperantarai reseptor adalah berdasarkan teori pendudukan reseptor. Reseptor akupansi, yaitu obat baru dapat menghasilkan efek farmakologi. Jika terjadi ikatan kompleks antara obat dan reseptor, reseptor didefinisikan suatu makromolekul seluler yang secara spesifik langsung berikatan ligan, obat, hormon, dan neurotransmitter untuk memicu serangkaian reaksi dalam tumbuhan sehingga timbul efek farmakologis. Ada beberapa mekanisme kerja obat tanpa melibatkan reseptor dapat digolongkan sebagai berikut. Ada 4 nomor. Yang pertama, secara fisika ini ada beberapa. Yang pertama, massa fisis. Massa fisis contohnya laktulosa dan biji psyllium akan mengabsorpsi air jika diberikan secara peroral, sehingga volume akan mengembang dan memicu peristaltik, laksativa atau purgativa. B. Osmosis. Contohnya adalah laksansia osmotis, natrium sulfat, dan magnesium sulfat. Lambat sekali diabsorpsi usus dan secara osmosis menarik air ke dalam usus sehingga volume usus bertambah dan memicu peristaltik usus untuk mengeluarkan isinya. Contoh lain, obat lain yang juga bekerja dengan cara osmosis adalah diuretik osmosis seperti sorbitol dan manitol. Yang berikut, absorpsi. Absorpsi contohnya adalah kaolin dan karbon aktif akan menyerap racun pada pengobatan diare dan sebagai antidom. Yang berikut, rasa. Contohnya adalah gentian senyawa pahit akan memacu aliran asam klorida ke lambung sehingga menambah nafsu makan. Yang berikut, pengendapan protein. Contohnya, fenol bersifat denaturasi protein mikroorganisme sehingga bersifat desinfektan. Yang berikut, barier fisik. Contohnya, sukralfat melavisi membran mukosa lambung sehingga akan melindungi lambung dari serangga pepsin asam. Yang berikut, surfaktan. Contohnya, sabun yang membersih kulit bersifat antiseptik dan desinfektan. Nomor 2, secara kimia. Aktivitas asam basa. Contohnya, antisida lambung, OH3 yang bersifat basa akan menetralkan kelebihan asam lambung. Yang berikut, membentuk kelat. Contohnya adalah zat-zat kelasi seperti EDTA atau etilen diamin tetraacetat dan dimercaprol yang dapat mengikat logam berat seperti timbul dan tembaga dalam tubuh sehingga toksisitasnya berkurang. Yang berikut, aktivitas oksidasi dan reduksi. Contohnya adalah kalium permanganat konsentrasi rendah mempunyai aktivitas oksidasi morfin dan
stricin sehingga toksisitasnya berkurang. Yang berikut reduktor, contohnya adalah vitamin C. Nomor 3, prosedur metabolisme. Contohnya antibiotika mengganggu pembentukan dinding sel, kuman, sintesis protein, dan metabolisme asam nukleat. Yang keempat, secara kompetisi atau saingan dalam hal ini dapat dibedakan dua jenis kompetisi, yaitu untuk reseptor spesifik dan enzim. Contohnya obat-obat sulfonamida. Terima kasih.